Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan warga Nahdliyin di Kabupaten Banyumas. Yang pertama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1443 Hijriah yang ini dilalah itu ada perbedaan memulainya. Tanggal 1 Ramadannya itu dari teman-teman Muhammadiyah memulai hari Sabtu bertepatan dengan 2 April 2022. Sementara kita mengistikmalkan, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sehingga hari Sabtu itu masih tanggal 30 Sya'ban dan memulai Ramadan, 1 Ramadan tanggal 3 April 2022. Ya, ini perbedaan dan bisa juga di akhir nanti juga ada perbedaan. Tapi kita sudah biasalah, yang penting saling menghormati. Para warga Nahdliyin baik dari Panom maupun dari lembaga, baik di pengurusan cabang, MBC maupun ranting yang saya hormati, saya banggakan. Kita memang mengacu kepada hadis. Kenapa kita memulai dengan Ru'yatul Hilal? Karena sabda Nabi besar Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa inhum ma'alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berpuasalah kalian ketika melihat bulan, dan berbukalah kalian ketika melihat bulan. Berpuasa memulai masuk bulan Ramadan, berbuka nanti memasuki bulan Syawal. Wa in humma alaikum, apabila mendung tertutup awan, tidak kelihatan bulannya, fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jadi kita betul-betul mengikuti teks hadis ini, sehingga kata ru'yah itu pun bahasa hadis ya, bukan bahasa kita tapi bahasa hadis. Gitu. Jadi adapun ada perbedaan ya enggak masalah, yang penting kita ada dasarnya. Dan saya yakin ketika kita itu mengikuti para ulama ya, mujtahid ya, itu hadis Nabi menyatakan idza hakamal hakimu fajtahada summa asoba. Apabila seorang hakim, seorang pimpinan ya, kalau dulu seorang mujtahid beristihad ya, summa asoba, kemudian istihadnya itu benar menurut Allah, falahu ajroni, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada summa akhta'a. Ketika seorang mujtahid itu mengeluarkan hukum, beristihad dan kemudian menurut Allah salah, maka falahu ajrun, masih punya 1 pahala. Jadi mudah-mudahan baik yang memulainya hari Sabtu 2 April 2022 maupun hari Ahad seperti kita 3 April 2022 semuanya akan mendapatkan pahala. Kita tidak tahu yang 2 itu mana, yang 1 mana, karena kita tahu yang hakikat, yang benar yang mana. Tapi karena itu hasil istihad, maka menjadi berpahala keduanya. Sama sering saya mengatakan
kita orang Nahdiyin biasa sholat subuh dengan kunut subuh. Kalau teman-teman dari Muhammadiyah tidak kunut, ya ini kita tidak tahu hakikatnya yang benar mana. Ya. Kalau yang benar itu yang kunut ya dapat 2. Yang benar tidak kunut, yang tidak kunut dapat 2. Yang kunut dapat 1. Kalau yang benar yang kunut dapat 2, yang tidak benar dapat 1. Ya. Itu jaminan dari Nabi. Asal kita jangan ngawur, asal kita itu taklid lah, mengikuti istihad ulama, ya. Karena kita bukan mujtahid, ya. Jadi itu asal kita mengikuti, insya Allah tidak ada orang yang puasa, orang yang sholat kok malah mlebu neraka, kan nggak mungkin, ya. Ya, yang ancaman neraka kan bagi orang yang tidak beriman, orang yang tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa. Cuma sekali lagi kita berbeda pada dasar, ya. Yang penting itu ada dasarnya. Kemudian untuk mengisi bulan Ramadan, saya kira sudah banyaklah para ustadz, para kiai menasehati bagaimana mengisi amaliyah Ramadan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah menjaga lisan dan anggota badan dari banyak bicara dan berbuat yang sekalipun tidak ada dosanya. Nah, ini ngerem mulut nih. Bukan hanya puasa menahan lapar, dahaga, tapi bagaimana puasa mulut. Jangan sampai gampang ngomong hal-hal yang belum tentu benarnya, menggunjing apalagi, ya. Jadi ini ngerem, ya. Sedangkan menahan dari perbuatan yang haram seperti menggunjing, mengadu domba, dan berdusta, maka itu hukumnya wajib kapanpun dan dimanapun, terlebih di saat bulan Ramadan ini. Sabda Nabi Muhammad SAW, malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyatangamahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan bahkan melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempedulikan sekalipun ia meninggalkan makanannya dan minumannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dari hadis ini sangat jelas agar supaya kita itu bisa menahan mulut. Puasanya itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita tidak ngomong sesuatu yang kurang berarti, ya. Apalagi sampai tadi menggunjing, berbuat dosa, ya. Mungkin memaki-maki, ini tolong jangan kemudian mengadu domba, ini tolong direm agar supaya puasa kita ini ada peningkatan lah. Ada peningkatan dibanding puasa-puasa yang lalu. Saya kira itu yang paling pokok yang perlu saya sampaikan pada warga Nahdiyin semuanya saja di Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.